warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Fatihatul Hayu dengan NIM 203400169 akan menjelaskan tentang materi Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kemuhammadiyahan. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang handal, yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah sangat menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Dalam memahami Islam ala Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak berfungsi, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar yang sah karena dianggap tidak berharga. Begitu pula jika ingin menjunjung tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi perlu menjadi perhatian yang serius. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama, pada saat awal berdiri, pelaku ekonomi yang taat akan keimanannya sehingga mampu menyebarkan Islam meskipun belum bergabung dengan Muhammadiyah. Yang kedua, pada saat ini, anggota Muhammadiyah yang sudah bernomor baku, relasi yang luas, serta simpatisan yang cukup banyak. Dan yang ketiga, pada saat ini, etos kerja, sumber daya warga Muhammadiyah yang diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pendekatan Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pendekatan struktural yang bertujuan memengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Yang ketiga, pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Selanjutnya, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama, terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Yang kedua, abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri. Yang ketiga, tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurangnya pembinaan. Yang keempat, kurang atau tidak memiliki yang tinggi berkiprah apa adanya dan berbuat sendiri-sendiri atas sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Yang kelima, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan pergerakan Muhammadiyah. Yang keenam, kurang solid dan konsolidasi gerakan. Yang ketujuh, kurang atau lemah komitmen pemahaman dan pengkhidmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, model atau contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama, lembaga keuangan yang dapat berputar di antara badan AUM. Yang kedua, sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri pengadaan barang atau perlengkapan untuk badan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, trading usaha. Model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah ada beberapa hal. Yang satu, membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah. Dan yang ketiga, mengembangkan infrastruktur ekonomi lembaga dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat lainnya. Dengan mengembangkan ekonomi ini, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Untuk mencapai semua itu, diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah serta bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi dan misi dari Muhammadiyah tersebut. Kita lihat gaya hidup masa kini cenderung hedonis, sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang islami relatif terdapat kendala atau kesulitan.
Di sini Muhammadiyah sendiri dituntut melalui majelis terkait untuk membuat suatu kepastian hukum terhadap problematika dalam percaturan ekonomi, sehingga perlu adanya sebuah nilai keislaman dan rasionalitas. Kita harus menggunakan nilai-nilai keislaman dalam berdakwah. Intinya, kita berpegang teguh pada nilai keislaman. Jadi, seperti apa dakwah Islamnya terkait ekonomi? Tidak cukup dengan kata-kata saja, melainkan kita mengajarkan untuk terjun melakukan usaha dengan salah satu motivasi yang dapat kita berikan adalah Islam mudah dakwah dengan bisnis, dan Islam memuliakan pekerjaan manusia sebagai pebisnis atau pengusaha seperti berdagang, ternak, dan bertani. Dapat kita ambil contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala adalah seorang pebisnis sejak kecil hingga dewasa, dan ketika beliau menikah pun dengan Bunda Khadijah, beliau juga pengusaha yang mana usahanya sangat sukses, dan kemudian hartanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu ini bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.